Nah, kelompok nelayan ini terlihat kayak membawa-bawa kayu. Sekarang yang pertanyaannya itu kayu tuh untuk apa? Jam segitu dia bawa-bawa kayu. Apakah kayu tersebut memang kayu yang dibilang oleh nelayan? Yang pertama, kalau misalkan sosok objek itu memang adalah kayu gitu, supaya untuk alibinya mereka aja. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Shira Antainet dan hari ini kita akan membahas lebih lengkap lagi soal Tengmonida karena banyak banget bukti-bukti baru yang mulai menyebar saat-saat ini. Jadi yang pertama kali aku pengen bahas soal video tentang nelayan ini. Jadi kalau misalkan kalian belum ikutin part-part sebelumnya, jadi ada seorang nelayan yang diduga tidak membantu Tengmonida karena dilihat di CCTV kalau ada objek hitam kayak berusaha untuk minta tolong ke nelayan tersebut tapi tidak dibantu. Nah, makanya banyak yang mengecam nelayan ini karena nelayan ini tidak membantu sama sekali. Tapi nelayan ini melakukan kayak klarifikasi kalau misalkan orang yang dia lihat waktu itu atau objek yang dia lihat waktu itu bukan Tengmonida, melainkan cuman sebuah kayu. Cuman akhir-akhir ini mulai pada curiga kalau misalkan sebenarnya apa yang terjadi sama Tengmonida benar-benar sudah direncanakan oleh beberapa pihak, bahkan mereka itu kayak rame banget. Jadi sebenarnya kayak gimana sih? So aku bakal kasih kalian cuplikan ini yang benar-benar lagi viral banget. Kalian bisa lihat. Nah, jadi di sini terlihat ya guys, di jam yang sama ketika Tengmonida jatuh ada yang aneh, di mana di sini ada kelompok yang mana diduga dia adalah kelompok nelayan yang ada ketemu objek tersebut. Nah, kelompok nelayan ini terlihat kayak membawa-bawa kayu. Sekarang yang pertanyaannya itu kayu tuh untuk apa? Jam segitu dia bawa-bawa kayu. Apakah kayu tersebut memang kayu yang dibilang oleh nelayan? Yang pertama, kalau misalkan sosok objek itu memang adalah kayu gitu, supaya untuk alibinya mereka aja, untuk kamuflase yang dibawa temennya untuk kasih ke temennya yang ada di perahu, seolah-olah bener kok ada kayu. Nah, banyak juga teori yang bilang kalau nelayan itu memang disuruh untuk memastikan bahwa Tengmo itu dalam keadaan yang meninggal. Mungkin pas lagi kecebur atau pas lagi dihabisi di kapal tersebut, misalkan itu benar-benar terjadi, itu dalam keadaan Tengmonida belum benar-benar meninggal. Jadi mungkin itu tim untuk pengecekan aja apakah Tengmo itu meninggal atau tidak. Banyak yang diduga kayak gitu. Kalau misalkan itu benar-benar terjadi, itu benar-benar serem banget dan kayak kejam banget orang bisa kayak gitu. So, aku next lagi ya soal Dr. Porntip. Jadi Dr. Porntip yang memilih terlibat pada kasus kematian Tengmonida seringkali ternyata diintimidasi oleh oknum polisi. Wow, bahkan oknum polisinya itu berpangkat tinggi. Namun Dr. Porntip dalam wawancara mengatakan bahwa ia tidak pernah takut akan intimidasi itu karena kasus Tengmonida benar-benar harus dibuktikan kebenarannya. Nggak hanya kasus Tengmonida aja, dia tuh tipenya ya semua kasus yang dia pegang memang harus ya seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Bahkan baru-baru ini Dr. Porntip menggalang kekuatan rakyat Thailand untuk bersama-sama menjunjung keadilan untuk Tengmonida. Dalam postingannya di Facebook, Dr. Porntip menyerukan jika rakyat-rakyat Thailand bersatu, maka akan menjadi kekuatan perubahan untuk rakyat Thailand sendiri. Jadi dia ajak rakyat Thailand bersama-sama bersatu dengan dia. Dia bilang kayak gini, saya ingin memberitahu masyarakat bahwa jika semua orang hanya memiliki rasa takut, masyarakat tidak bisa berubah. Saya ingin Anda melihat itu. Polisi punya tugas untuk menegakkan keadilan. Itu tulisnya dia di Facebook. Dr. Porntip juga melihat bahwa sebagian besar polisi tidak memandangnya sebagai seorang musuh. Saya sudah terbiasa dengan ancaman seperti itu kok gitu. Jadi pokoknya Dr. Porntip ingin menekankan bahwa dirinya memang akan menjunjung kasus dari Tengmonida. Jadi rakyat Thailand tuh tidak perlu khawatir lagi karena dia akan menjunjung setinggi-tingginya keadilan untuk Tengmonida. Karena dia juga terlihat dia itu tidak takut dengan apapun. Kita next lagi ke soal daging babi.
Tim investigasi menggunakan kulit babi sebagai bahan eksperimen untuk mengungkapkan kebenaran penyebab dari kematian Teng Monida ini. แล้วก็คือใช้เนื้อหมูเนี่ยเข้าไป Kenapa daging babi? Karena dianggap kulit babi itu yang paling bisa memiliki kemiripan dengan kulit manusia, guys. Nah, di sini juga terlihat banget reka ulang tim investigasi terkait penyebab luka di paha dari Teng Monida. Karena itu tuh masih berlarut-larut gitu. Orang tuh masih bingung, itu tuh luka kenapa? Itu tuh masih kayak, ini bener gak sih karena ini kayak gitu, guys. Jadi di sini ada babi yang secara utuh terus dikenain baling-baling yang ada di bot tersebut, tapi ternyata tidak ada luka yang mirip paha kanan dari Teng Monida. Nah, percobaan selanjutnya lebih kayak kulit babinya itu kayak diperkecil gitu, terus ditaruh di baling-balingnya juga, ternyata hasilnya tidak ada luka goresan yang benar-benar mirip sama luka dari Teng Monida ini. Nah, akhirnya pada bingung dong, kenapa reka ulang ini dan apa yang terjadi sama baling-baling tersebut, apa yang terjadi sama kulit babi dikenakan baling-baling tersebut itu nggak bisa menyerupai apa yang ada di Teng Mo. Padahal apa yang dikatakan oleh teman-temannya bahwa luka dari Teng Mo itu memang terkena baling-baling, tapi kok lukanya nggak bisa sama gitu, guys. Jadi kemungkinan besar ya Teng Mo itu tidak dilukai karena baling-baling tersebut. นี่นะครับเพราะความเร็วซึ่งของตอนนั้นมันจะเรียบซึ่งตรงจุดนี้แหละมันก็จะได้คำตอบใน Bahkan makanya banyak banget yang menduga ya, guys. Apalagi kemarin aku sempat ngomong kenapa tiba-tiba ada hotel mewah yang tutup beroperasi saat Teng Monida itu tenggelam. Sejak Teng Monida itu tenggelam, dia tutup beroperasi gitu. Nah, banyak yang duga juga teori-teori ini bahwa Teng Monida sebenarnya dihabisi memang bukan di kapal, tapi dia itu dihabisi memang di hotel mewah tersebut atau di daratan gitu, guys. Jadi nggak terjadi di sungai tersebut. Nah, beberapa juga banyak yang DM aku kalau misalkan sebenarnya bisa jadi loh Kak, kalau misalkan Teng Monida itu memang dieksekusi atau di daratan atau di hotel tersebut, terus baru jenazahnya ditenggelamkan di Sungai Chao Phraya. Karena kalau misalkan sesuai dengan CCTV yang pertama, itu dirinya belum meninggal saat dirinya mencoba untuk minta tolong nelayan. Kalau misalkan itu benar-benar Teng Monida ya, guys. Soalnya sekarang juga banyak pihak yang benar-benar mendukung kasus dari Teng Mo ini supaya kasus ini benar-benar berjalan selancar-lancarnya, seadil-adilnya. Jadi kita tinggal tunggu aja gimana kabar dari pihak kepolisian dan gimana hasil otopsi yang benar-benar udah finalnya, karena hasil otopsi final juga belum keluar, guys. Ditemukan juga, guys, di sini ada HP yang bisa jadi barang bukti juga. Nah, yang aku masih bingung itu HP siapa, aku masih belum tahu, masih belum ada infonya juga. Nanti ntar coba aku cek lagi lebih dalam lagi, itu HP siapa dan apa yang sebenarnya ada di dalamnya dan kenapa HP tersebut dibuang. Nanti nextnya aku bakal bahas lebih detail lagi. So, sekian dulu ini bukti-bukti dugaan yang ada sampai sekarang ini. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.